Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmatnya kita masih bisa menjalankan berbagai macam amal soleh hingga pagi tadi. Tak lupa salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau Rabu malam saya mengangkat kisahnya seorang tabi'in atau seorang sahabat. Kali ini saya akan mengangkat sebuah kisah yang ada dalam riwayat hadis Imam Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Nasir Al-Albani, dan juga riwayat tersebut ada pada musnadnya Imam Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kisah ini berkaitan dengan bulan Ramadan ya. Diceritakan saat itu Talhah bin Ubaidillah, kita tahu bahwa Talhah salah seorang sahabat Nabi yang mulia. Anna rajulaini mimman baliya qadaman ala Rasulillah wa kana islamuhuma jami'an fa kana ahaduhuma ashaddu ijtihadan min al-akhar. Talhah bin Ubaidillah tahu ada dua orang yang baru masuk Islam. Yang satu ini lebih semangat, luar biasa pengorbanannya untuk agama. Nah, suatu ketika terjadi peperangan, yang satu ikut pertempuran sampai gugur di medan pertempuran. Nah, yang satunya lagi hidup setahun setelah meninggal temannya. Gak lama setelah yang kedua meninggal, Talha bin Ubaidillah bermimpi seolah dia itu ada di pintu surga. Fakharaja kharijun jannah. Dua orang itu kayak lagi ngantri mau masuk surga. Tapi kenapa yang diizinkan duluan, yang meninggalnya terakhiran? Di pikiran Talha dan pikiran kita semua, mungkin orang yang sudah gugur di medan jihad fisabilillah pasti itu orang yang sudah di puncak keimanannya ya. Dan memang kan salah satu puncak amal soleh adalah berjihad fisabilillah, dan di waktu itu jihad dalam konteks pertempuran, peperangan, membela negara dan agama. Nah, ikhwatul iman a'azzallahu. Keesokan harinya Talhah cerita sama teman-teman karena ini mimpinya aneh, ajaib. Dan kita tahu bahwasanya mimpi seorang muslim yang beriman bisa jadi itu sebuah firasat, bisa jadi itu sebuah berita gembira. Saya katakan bisa jadi, nggak harus ya. Dan kita nggak ada patokan tafsir mimpi ya. Orang yang ketemu ular artinya ini, orang yang ketemu disengat lebah artinya ini. Itu mungkin itu hanya mungkin sebuah prasangka ya, ilmu berusaha menebak. Namun kalau ini kan dia melihat sesuatu kejadian yang aneh, yang menurut dia itu ada kejanggalan. Harusnya yang pertama kali meninggal duluan yang dipersilahkan masuk surga.
kok ini kebalik gitu ya. Cerita sama sahabat-sahabat yang lain, cerita sama teman-temannya. Nah, ternyata beberapa teman yang ceritakan Talha bin Ubaidillah cerita sama Nabi, ya Rasulullah, ini Talha teman kita katanya mimpi gini. Diceritain semuanya. Kemudian tanggapannya Rasulullah SAW, Alaysa qad makatha hadza ba'da? Komentarnya Rasulullah kembali bertanya, kata Rasulullah, itu yang diizinkan duluan kan hidup setahun setelah yang pertama kali meninggal kan? Iya betul ya Rasulullah. Tapi yang pertama kan Anda tahu bahwasanya beliau meninggal fisabilillah, jihad fisabilillah. Terus kata Rasulullah merespon lagi, yang kedua kan sempat menggapai bulan Ramadan. Otomatis di situ ada banyak amalan-amalan yang meninggal duluan nggak dapat. Ingat Rasulullah menyebutkan Ramadan ya, bukan usianya lebih banyak, amalannya lebih banyak, bukan. Ini wabil khusus bulan Ramadan. Kata Rasulullah di bulan Ramadan ada siam, puasa, berapa sholat, ya ada taraweh lah, belum sholat-sholat yang lain. Kata sahabat yang laporan ini, oh ya benar juga ya Rasulullah. Jadi Rasulullah menjawab dengan logika juga bahwasanya bulan Ramadan itu momen di mana semua amal ibadah dilipat gandakan. Jadi Bapak Ibu, kita nih yang masih diberi kehidupan sekarang, detik sekarang masih hidup ini, berarti Allah masih memberi kita kepercayaan untuk mampu beribadah di bulan Ramadan. Makanya di akhir hadis Rasulullah mengatakan, fama bainahuma ab'ad mimma bainas sama'i wal ardh. Dan jauhnya ukuran pahala, ukuran kemuliaan antara yang meninggal pertama tadi dengan yang kedua yang sempat mendapati Ramadan itu seperti langit dan bumi. Ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad dan juga disahihkan oleh Imam Al-Albani. Nah, ikhwatil iman a'azzallahu, para ulama menjelaskan satu, bahwasanya mungkin saja yang kedua ini juga sudah berniat ingin mati syahid seperti temannya, cuman nggak kesampaian, pas setahun setelahnya nggak ada pertempuran lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa yang mati terakhiran, yang meninggal terakhiran tadi lebih mulia? Karena dia sudah melakukan amalan-amalan yang luar biasa di bulan Ramadan, yang dimana ini akan mengangkat derajat seseorang. Nah, ikhwatil iman a'azzallahu, dari hadis ini, dari kisah ini, kita semakin paham betapa berharganya waktu bulan Ramadan. Makanya para ulama, para ustadz, para kiai selalu menasihati kita, kalau di bulan Ramadan itu ubah kebiasaannya, coba. Jangan seperti bulan-bulan yang lainnya. Misal, kalau bulan lain kita setiap akhir pekan mancing misalnya ya pancingannya dipensiunkan dulu lah selama Ramadan. Buka tuh Al-Quran, baca Al-Quran. Atau yang misalnya, ini misal aja ya, misalnya ibu-ibu tiap malam liatin sinetron. Kalau anak-anak sih zaman sekarang sudah nggak ada yang nonton TV, HP. Nah, yang biasanya lihat sinetron lah, TV, itu TV matikan, balik ke tembok coba. Jadi yang kita tonton terus Al-Quran. Kalau nggak ada kesibukan, yang kita urus kesibukan kita. Ada waktu luang, Al-Quran lagi gitu. Jadi settinglah waktu kita di Ramadan itu benar-benar berbeda. Betapa luar biasanya kemuliaan yang telah diterima orang tadi, sampai-sampai dipersilahkan masuk surga terlebih dahulu. Nah, kita ini termasuk orang yang beruntung, yang Allah kasih kesempatan untuk kembali menikmati Ramadan di tahun 2023 atau yang bertepatan pada tahun 1444 Hijriah. Jadi ikhwatil iman a'azzallahu, sungguh pantaslah ya Nabi Muhammad SAW berdoa keburukan ya
yang diaminkan oleh malaikat Jibril. Kata beliau, maaf kebalik ya, yang mendoakan itu malaikat Jibril yang mengaminkan Rasulullah SAW. Kata beliau, dalam hadis tersebut dikatakan sungguh merugi dan celaka orang yang mendapati Ramadan tapi dosa-dosanya masih belum terhapuskan. Kata Rasulullah, amin. Kan ada 3 orang yang didoakan rugi dan celaka sama malaikat Jibril. Yang pertama adalah orang yang mendapati kedua orang tuanya di masa senja, di masa sepuhnya, tapi sayang dengan adanya orang tua belum bisa memasukkan dirinya ke surga. Artinya anak tadi tidak berbakti dengan kedua orang tuanya. Yang kedua, orang yang mendapati Ramadan, ya, mendapati Ramadan ini otomatis ya sehat walafiat lah, bukan lagi ditimpa sakit yang sampai nggak bisa puasa, bukan. Jadi dia ya sehat walafiat, bisa puasa, bisa tarawih, tapi sayang tidak memanfaatkan bulan Ramadan, maka ini celaka dan merugi. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari banyak hadis dan kisah tadi, maka betapa pentingnya kita itu harus bisa men-setting benar-benar setiap waktu di bulan Ramadan. Nah, mungkin biasanya kalau sudah malam biasanya berlelah-lelahan, ada santai-santai di rumah. Sekarang tahan diri untuk santai-santai. Buka Al-Quran, targetnya sudah sampai berapa juz. Gimana caranya kita menghatamkan Al-Quran sekali dalam sebulan. Kalau nggak menghatamkan berarti kita terlalu lalai terhadap Ramadan. Saya katakan hatam sekali dalam bulan Ramadan itu enteng. Kalau pakai strategi, Pak. Kalau habis tarawih baca 1 juz, biasanya semangatnya cuman awal-awal pertama Ramadan. Nanti kalau sudah pertengahan capek, lemes, ngantuk, kekenyangan dan lain sebagainya. Belum lagi nanti mendekati Lebaran, macam-macam kegiatan. Tapi kalau kita mengejar target kita dengan strategi, insya Allah kesampaian. Sering saya contohkan kepada murid-murid saya, 1 juz sehari bagi 5 waktu. Jadi setelah sholat baca 2 lembar, habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, beres. Kalau mau tambahan habis tarawih. Jadi kalau habis tarawih sudah lemas, sudah capek misalnya, bisa langsung istirahat. Tapi kalau masih ada kekuatan ya nambah lagi buat tambahan untuk bonusnya. Kalau tiap habis sholat kita membaca 2 lembar, insya Allah malam takbiran kita sudah khatam Al-Quran. Jadi pakai strategi gimana caranya kita bisa khatam. Tapi kalau pakai semangat, ya namanya manusia kadang lagi semangatnya tinggi, softnya pertama, semangatnya turun, softnya belakang, turun lagi, baru 4 rakaat tarawih pulang ke rumah, capek sih. Jadi manusia semangatnya naik turun. Jadi kita harus punya siasat buat diri kita, targetnya tetap tercapai walaupun semangat kita kadang naik kadang turun. Termasuk 10 hari terakhir nanti bapak-bapak kami tekankan lagi untuk i'tikaf. Memang sunnahnya i'tikaf malam 21, keluarnya pas malam takbirnya. Itu bagi yang mampu ya. Kan kondisi orang beda-beda, apalagi yang masih bekerja. Ya, hampir dikatakan mustahil. Tapi minimal ya. Waktunya berangkat tarawih ke masjid, sudah nggak usah balik ke rumah sampai waktu sahur. Namanya orang tidur di karpet kan nggak senyaman tidur di rumah kan, Pak. Tidur di karpet gampang bangunnya, jadi gampang ambil air wudhu, gampang sholat malam, gampang berzikir, gampang berdoa tengah malam. Di rumah pulang tarawih, ini malam ganjil nih, bismillah lah, niat bangun 2:30 jam 2. Bablas yang bangunin istrinya, mas sahur, malamnya udah hilang. Padahal itu sekali dalam setahun Allah ngasih hadiah yang luar biasa. Hadiah yang diharap-harapkan orang-orang yang sudah pada meninggal dunia.
Kalau mereka ditanya kapan mau dihidupkan lagi, mereka milih pas bulan Ramadan. Dan mereka akan mengincar Lailatul Qadar. Siapa yang menjamin usia kita sampai 84 tahun? Gak ada. Bayangkan satu malam Lailatul Qadar itu sebanding dengan 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Ya kita genapkan jadi 84 lah. Misal seumur hidup kita cuma dapat 5 atau 10 kali Lailatul Qadar. Berapa tahun kita hidup berarti, Pak? Kalau sampai 10 kali dalam hidup kita dapat Lailatul Qadar, berarti 830 tahun lebih kita dapat pahalanya. Kan luar biasa. Jadi bukan berarti Allah itu tidak memberi kesempatan kita untuk mengejar pahala. Allah sudah ngasih waktu, ini momen-momen. Ikhwatul iman, kadang kita sedih ya ngelihat anak-anak atau ibu-ibu yang biasa tahu jadwal diskon itu online ya, buka apa lapak-lapak online. Nanti malam jam 12 tanggal sekian diskonnya itu 75%. Ditungguin, Pak. Tet jam 00 langsung klik dipesan. Dan beneran dapat diskon segitu. Nah, ini bulan Ramadan tuh ibaratnya Allah Subhanahu wa taala sedang ngasih kita diskon obral pahala. Bapak capek sholat subuh ke sini, misalnya jalan, itu pahalanya 10 bahkan lebih dari hari-hari biasanya, Pak. Kita puasa capek, mungkin ada yang sampai pusing, ya. Tapi itu pahalanya luar biasa. Ya memang namanya ibadah perlu perjuangan dan pengorbanan. Walaupun memang betul yang sudah terbiasa puasa sunnah, puasa Ramadan gak ada masalah, nyaman-nyaman aja. Nah yang gak pernah puasa sunnah biasanya kelenger di awal-awal Ramadan. Di hari pertama, hari kedua itu kerasa banget lemesnya. Bahkan ada sebagian teman yang sampai berkunang-kunang. Tapi itu awal-awal. Nanti kalau sudah 10 hari kesini insya Allah udah terbiasanya. Makanya setelah lebaran, Pak, jangan kelamaan. Ini khususnya untuk wanita yang punya siklus menstruasi ya. Setelah lebaran 3 atau 4 hari setelah lebaran atau 5 hari deh setelah lebaran, segera nyaur hutang. Mumpung fisiknya sudah terbiasa ditempa sebulan berpuasa, cepetan nyaur utang. Sunnah Syawalnya gampang, nyaur utang dulu. Utangnya berapa? 5 hari, 7 hari disaur dulu. Selesai masih kuat, ayo baru lanjut puasa sunnah Syawal. Nah untuk bapak-bapak kan nggak ada siklus menstruasi, jadi saya nasihati bahwasanya 3 hari atau 4 hari atau 5 hari lah pasca lebaran segera puasa Syawal 6 hari berturut-turut. Saya pernah dapat cerita dari temen, saya nyobanya Senin Kamis Ustaz. Jadi pas hari Senin Kamis puasa sunnah sekalian niatnya nyawal, kan boleh kan puasanya. Tapi pas pekan terakhir ada kesibukan apa, akhirnya bablas puasa sunnahnya cuman 4 hari, nggak 6 hari. Ya nggak sempurna pahalanya, eman-eman. Jadi kalau untuk ibadah jangan nanggung-nanggung lah, Pak. Jangan pakai nyicil kayak kita suka kredit ya. Langsung aja ambil kontan 6 hari berturut-turut, plong sudah. Itu puasa sunnah yang sering terlupakan. 6 hari itu adalah melengkapi pahala Ramadan, dimana kalau kita mampu puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, itu pahalanya seolah kita puasa setahun full 12 bulan. Padahal puasanya cuma 30 plus 6 hari, 36 hari. Atau kalau pas Ramadannya 29, ya 29 plus 6, berarti 35 hari. Tapi pahalanya sebanding dengan setahun. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu marilah kita berpuasa dengan penuh rasa syukur dan bahagia. Kenapa saya bilang rasa syukur? Karena rasa syukur itu bertingkat-tingkat. Kalau bersyukur, ada kata bersyukur yang terbersit dalam benak kita apa, Pak? Saya bersyukur itu apa maksudnya? Kayak berterima kasih ya, kayak mengucapkan alhamdulillah atas sebuah nikmat.
itu bersyukur yang level terbawah. Kita mengucapkan alhamdulillah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin mengasih 3 step bersyukur. Step yang pertama, lisan kita ini mengucapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah atas nikmat kesehatan, atas nikmat ibadah. Kita berangkat ke masjid masih nyaman, masjidnya juga nyaman. Beberapa teman kita masih di Indonesia, masjidnya nggak nyaman lah dan sebagainya. Di sini masya Allah imamnya ya terasa di Masjidil Haram. Nah, ikhwatil iman, a'azzalaikum, teman-teman yang sholat di musola-musola kamu, kadang suara Al-Fatihahnya imam nggak jelas, nggak kedengeran, keputus-putus. Apalagi yang modelnya keramat banget gitu ya, kiai nggak boleh diganti. Wah, repot itu. Udah tua banget ya Pak. Terus nafasnya putus-putus. Ada anak muda hafal juz amma mau dimajukan, orang-orang pada nggak kepenak lah. Tapi kalau imamnya beliau, waduh, suaranya keputus-putus, nafasnya tersengal-sengal. Kan serba bingung. Ada sih beberapa desa kan seperti itu. Kita alhamdulillah hidup di tengah sebuah tempat yang sangat proporsional ya, profesional dalam pengelolaan masjid. Jadi kita merasa nyaman. Karena imam adalah seperti nahkoda dalam sebuah kapal. Dia yang bisa bawa kapalnya enak nggak dibuat jamaah. Oh, nyaman di jalannya. Ya. Bapak kalau disopiri sama supir ugal-ugal kan nggak enak. Pasti menggerutu. Sama kayak imamnya. Siapa sih imam? Bacanya cepet banget. Siapa sih imamnya? Suara aja nggak jelas. Siapa sih? Nafasnya putus-putus. Ngeliup bahasanya kan. Itu pasti di belakang ada yang gerutu. Tapi coba kalau nahkodanya pas, tahu fikih sholat, bacaannya nyaman, pasti semuanya juga dibawa. Mau kemana? Oke, nyaman. Nah, ikhwatul iman, a'azzalaikum, itu salah satu bentuk manajemen masjidnya. Nah, kembali lagi ke rasa syukur. Jadi kita berpuasa dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa syukur yang pertama, kita mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat. Yang kedua, hati kita, jiwa kita mengakui bahwasannya nikmat yang kita rasakan sekarang ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaku itu dari Allah. Entah itu nikmat harta yang luar biasa kita bisa kumpulkan selama ini, itu berarti izin dari Allah Subhanahu wa taala. Memang jelas kita berusaha di situ, tapi pastinya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengakui, hati kita mengakui, lisan kita bersyukur. Nah, step yang terakhir, yang paling penting, kita gunakan anggota tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya untuk ibadah. Kalau di bulan Ramadan untuk berpuasa, sholat taraweh. Diberi kesehatan, gunakan taraweh. Kalau perlu cari taraweh yang masjid-masjidnya enak, seperti Al-Islah contoh, atau Masjid Jenderal Sudirman, atau Masjid Fatimatu Zahra di Grendeng, atau beberapa masjid yang benar-benar men-setting bacaannya bagus, sholat tarawehnya khusyuk ya. Karena ada beberapa, maaf, sempat beredar di grup WhatsApp ya, sholat taraweh itu hanya 7 menit Pak, padahal 21 rakaat atau 23 rakaat, saya lupa, di daerah Jawa Timur. Saking cepatnya viral, orang pada ikut-ikutan. Wih, katanya cepet banget, 7 menit, paling lama 10 menit. Itu kayak apa Mak? Kayak ayam matok makanan. Silakan Bapak lihat videonya, banyak. Saya kemarin juga dapat lagi komentar orang yang masih wajar, ini sholat atau olahraga atau senam. Nah, ikhwatil iman, kita sholat cari yang khusyuk, cari yang tumakninah. Mau jumlahnya 11, 21, 23 atau mau 33 silahkan, nggak ada yang melarang. Tapi yang penting sholatnya khusyuk dan tumakninah, itu yang terpenting. Ikhwatul iman, a'azzallahu wa yakum. Jadi marilah kita berpuasa dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bergembira
atas ibadah puasa ini. Kenapa? Kita tahu bahwasanya puasa merupakan salah satu ibadah yang tidak ada tandingannya. Satu-satunya yang Allah jamin langsung pahalanya. Puasa merupakan ibadah rahasia yang hanya diketahui pelakunya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kan kita lihat ya teman-teman kita tadi sholat subuh berjamaah, tadarus Quran, sholat taraweh, setor zakat ke Baznas atau ke badan zakat masjid, kelihatan wujudnya, kelihatan orangnya. Tapi puasa siapa yang tahu? Mungkin orang masuk kamar makan, kan bisa juga keluar seolah dia masih puasa, bisa jadi. Nah, ini ibadah yang benar-benar luar biasa ya, hanya kita dan Allah SWT yang tahu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, berpuasa dengan penuh kebahagiaan, di mana puasa ini bisa menghapus dosa-dosa kita, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, bukan karena rutinitas dan malu sama orang, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang telah lalu Allah ampuni. Ikhwatul iman azzallakum, jadi puasa luar biasa. Hal lain yang bikin puasa luar biasa adalah nanti ibadah puasa itu akan menjadi pengacara kita di hari kiamat, yang belain kita. Ada dua amalan yang akan bisa memberikan syafaat kepada pelakunya, layaknya seorang pengacara yang membela kliennya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa dan Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, "As-siyam wal Quran yushfa'an lil 'abdi yaumil qiyamah." Puasa, ibadah puasa dan Al-Quran nanti akan membela seseorang. Jangan ya Allah, ini orang sudah berusaha membaca aku pagi-pagi lah, siang, kadang malam-malam menyempatkan baca aku ya Allah, dan dia berusaha memahami makna-makna firman-Mu ya Allah. Dia berusaha mengamalkan, walaupun dia nggak hafid Quran, tapi dia berusaha memahami dan mengamalkan ya Allah. Tolong ya Allah, jangan masukkan dia ke neraka. Satunya lagi puasa, bilang ya Allah, ini siang hari benar-benar nggak pernah benar-benar puasa. Setiap Ramadan puasa ya Allah. Tolong, jangan biarkan dia masuk neraka. Jadi dua ibadah ini nanti bisa membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ikhwatul iman a'azallakum, maka marilah kita berpuasa dengan penuh bahagia. Coba kita bandingkan kalau pakai syariat zaman dulu. Kayak apa repotnya, Pak? Buka puasa itu nunggu cahaya matahari udah nggak ada. Kalau kita bicara syariatnya Taurat, itu kalau mau buka puasa tunggu cahaya matahari nggak ada. Kalau kita adzan maghrib kan sisa-sisa cahaya matahari masih ada kan ya? Masih ada. Tapi mataharinya sudah tenggelam untuk wilayah kita. Nah, kalau syariat sebelumnya tidak, menunggu cahaya matahari hilang. Udah baru berbuka. Sudah berbuka, kalau sampai tidur, bangun-bangun nggak boleh makan lagi, nggak ada makan sahur sampai nanti ketemu malam lagi. Jadi walaupun ada orang misalnya ya di syariat zaman dulu buka puasa, terus mungkin ketiduran, udah nggak boleh makan lagi sampai nanti ketemu malam. Jadi kan luar biasa loh beratnya puasa di zaman itu. Bahkan di syariatnya sebelum ada Nabi Isa alaihissalam, di zaman sebelum kelahiran beliau, ada yang dikenal puasa Maryam. Artinya dia bukan cuman puasa makan minum, tapi juga puasa bicara.
Jadi nggak ngomong, cuman zikir, berdoa. Ngomong nggak mau. Minimal 3 hari. Kita nggak ngomong kayak apa ya Pak? Ya kalau sakit gigi nggak ngomong ya memang sakit gigi nggak ngomong. Susah ngomongnya lah. Ini bukan karena sakit gigi, karena memang menahan diri dari omongan. Itu nggak ada dalam syariat Islam. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita patut berbahagia dengan syariat puasa yang sangat-sangat dimudahkan. Buka puasa sunnahnya apa? Segera dengar azan maghrib langsung berbuka. Saya memberi catatan Bapak Ibu, tolong di setiap rumah itu ada jadwal imsakiyah ya. Yang kalau kita kan Banyumas berarti ikut yang dikeluarkan Kemenag Kabupaten Banyumas, dan semua pasti ngikut itu. Semua lembaga institusi di wilayah Banyumas pasti ikut itu. Jadi maksud saya seperti ini, atau di HP kan bisa ya, kayak file gitu. Contoh hari ini maghribnya jam 17.54 ya. Ya 17.54. Kalau misalnya ada masjid yang azan jam 17.50, ya jangan makan dulu. Makan dulu, Bapak Ibu batal, ganti di lain waktu. Ini pernah terjadi di perumahan saya tahun lalu. Pas intinya pas masih corona lah, orang masih jarang ke masjid. Azan 4 menit sebelum jadwalnya. Saya ditanya, ada ustadz lain juga ditanya waktu itu, jawabannya sama. Salah sendiri langsung buka. Ini ibadah, jangan asal-asal ngikut. Minimal kita tahu hari ini jam berapa. Itu 4 menit loh Pak. Jadi saya nggak berani, oh nggak apa-apa, itu kesalahan muadzin, dosanya muadzin. Saya nggak berani ngomong kayak gitu, Pak. Kalau dari hitungannya Bapak membatalkan puasa sebelum waktunya. Jadi harus mengqadha hari ini, yang hari kemarin itu nanti pasca Ramadan. Tanya lagi ke ustadz yang lain, jawabannya hampir sama. Intinya lebih baik mengganti lah. Ya sudah. Nah dari kejadian itu kami menegaskan kepada masyarakat adanya jadwal imsakiyah. Ya kan jadwal imsakiyah kan macam-macam. Mau yang dikeluarkan NU, Al-Irsyad, Muhammadiyah sama semuanya waktunya. Ya. Sudah semuanya udah merujuk kepada hasilnya Kemenag. Maka dari itu, nah kalau misalnya muadzinnya ketiduran, misalnya 17.54, ini sudah 17.55 kok belum ada adzan, silakan Bapak boleh membatalkan. Muazzinnya ternyata lagi ketiduran gitu. Karena di masjid sendirian Pak, jomblo nggak ada yang nemenin. Bapak-bapak kan bukannya di rumah gitu ya. Misal ada kejadian seperti ini bisa. Itu maka dari itu ibadah itu harus kita ngerti loh Pak. Bahkan ketika kita jadi imam, kita kan tahu ini jadi makmum, kita tahu kan imamnya oh ini lagi rakaat kedua. Coba waktu duduk tahiyat, imamnya naik lagi. Apa reaksi kita? Kan subhanallah. Harusnya salam, bukannya naik lagi. Itu maksudnya supaya kita setiap ibadah tuh ngerti kita lagi ngelakuin apa. Bayar zakat ya. Ya kita harus tahu lah bayar zakat minimal berapa per jiwa, 2,5 kilo. Mau lebih ya monggo. Satu orang 1 karung gimana Ustaz? Ya monggo, nggak masalah. Boleh. Misalnya bapak, ibu, suami istri, anaknya 3, 5 misalnya. Udahlah nggak usah 2,5 kilo. Barang segitu sedikit Ustaz, saya mau 5 karung aja, 1 karungnya 25 kilo. Ya boleh. Kalau lebih itu kan artinya boleh. Saya biasanya makannya beras IR, super misalnya. Tapi saya zakatnya pakai rojo lele yang lebih bagus. Boleh nggak? Boleh. Tapi jangan yang lebih rendah. Jangan di bawah 2,5 kilo gitu kan. Kalau ibadah mau lebih silahkan, karena itu nggak dilarang. Lebihnya nanti masuk ke
pahala sedekah. Kalau puasa nggak bisa dilebihin Pak, udah adzan maghrib, nantilah bukannya habis terawih, biar pahalanya lebih banyak. Ini nggak dapat pahala Pak. Yang ada kita menyelisih sunnah Nabi. Nabi ngomongnya la yazalun nas ma'ajjalul fitr, akan selalu dalam kondisi baik, bagus kalau umatku berbuka itu langsung bersegera, dengar azan ya sudah berbuka, nggak pakai nunggu, minimal membatalkan gitu loh Pak. Itu bagus. Sahur juga diakhirkan, jadi nggak ada pahala tambahan kalau kita buka puasanya habis sholat tarawih, nggak ada. Yang ada kita capek, nggak dapat apa-apa. Nah, ikhwatul iman a'azzalaikum, di syariat puasa juga Allah Subhanahu wa taala membebaskan dua golongan manusia. Di sini surat Al-Baqarah ayat 184, nanti Bapak Ibu bisa buka tafsirannya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah ta'am miskin. Dan orang-orang yang memang bisa dipaksa puasa, cuman resikonya kematian. Yang pertama adalah orang yang sudah sangat tua tapi fisiknya juga sangat rapuh. Puasa sampai asar aja udah pingsan, sampai dibawa ke IGD, ke rumah sakit misalnya, lemas dan lain sebagainya, karena memang fisiknya mungkin berbeda dengan fisik orang tua yang lain. Yang ini tuh sangat lemah. Yang kedua, orang yang punya penyakit yang memang harus terus-terusan minum obat tiap sekian jam, dan itu penyakitnya sudah tahunan, itu boleh tidak berpuasa, wajib bayar fidyah. Sama kayak orang yang tadi sudah usia yang terlampau tua, sudah badannya rapuh, itu boleh. Dua golongan yang Allah bebaskan puasa. Ya. Memang puasa Ramadan wajib, tapi ada sebagian orang yang Allah kecualikan, tapi tetap bayar fidyah. Itu bedanya puasa sama sholat Pak. Puasa Ramadan wajib, sholat 5 waktu juga wajib, tapi sholat nggak ada alasan meninggalkannya. Walaupun Anda sakit, duduk, nggak kuat duduk, tiduran. Kecuali kalau orang tadi, maaf, kewarasannya hilang alias berubah jadi orang gila, ini nggak wajib sholat. Atau anak kecil yang belum balik, belum wajib sholat ya. Atau maaf, sedang koma. Koma kan artinya kehilangan kesadaran ya. Nah, itu tidak wajib karena akal kesadarannya hilang. Ya, kondisi-kondisi yang seperti itu baru orang bisa meninggalkan sholat. Jadi ikhwatul iman a'azzalaikum, sekali lagi syariat puasa sudah Allah mudahkan dengan sangat luar biasa. Kita sakit, kita bepergian, boleh membatalkan puasa, nanti mengganti di lain waktu. Tapi ya kalau sekarang bepergian Pak, naik kereta nyaman-nyaman aja ya, nggak capek. Mungkin dulu ya zaman kolonial Belanda bepergian tuh luar biasa ya. Kadang ada yang masih pakai kuda, yang luar biasa lah perjuangannya orang zaman dulu. Kereta pun terbatas untuk orang-orang, kereta pun nggak senyaman sekarang. Nah, jadi boleh untuk membatalkan puasa saat dirasa perjalanan itu sangat melelahkan kita, itu boleh. Yang kedua, saat kita sakit yang sampai mengharuskan kita seperti diinfus kayak gitu loh, otomatis nggak bisa puasa sudah. Tapi ketika ada di antara kita wajib suntik obat, maka boleh puasa selama fisiknya kuat. Suntik obat ya Pak, boleh, bukan suntik vitamin. Kalau cairan infus kan biasanya itu cairan gizi makanan ya. Kalau suntik obat bisa, misalnya mungkin ada yang punya penyakit gula yang harus disuntik insulin misalnya berapa jam sekali, boleh, untuk mengatur kadar gula biar nggak pingsan atau apa. Atau nggak usah pakai itu contohnya, obat lah, murni obat yang misalnya dia punya penyakit apa, misalnya asma, dia nggak nyedot pakai itu tapi pakai suntikan, boleh, dan itu obat. Contoh lain vaksin, kita lagi puasa divaksin,
tidak batal puasa kita. Karena vaksin itu obat, bukan vitamin. Nah, ya vaksin obat lah ya, bahasanya yang lebih gampang. Walaupun bahasa lainnya kan virus yang dilemahkan. Tapi itu bukan, intinya bukan vitamin, boleh. Dan puasa kita nggak batal. Berbeda kalau ibu bapak harus minum obat dengan air tuh ya, atau dengan pisang, jelas batal itu puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi mari kita dengan penuh rasa syukur melakukan amal ibadah puasa, dan juga dengan penuh bahagia dan rasa syukur juga kita menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan syariat yang sudah sangat Allah mudahkan. Nggak usah sakit, nggak usah bepergian Pak. Jenengan pulang rumah nyeruput teh anget atau teh yang di meja sisa tadi sahur sudah habis, baru ingat, loh kan saya lagi puasa, benar-benar lupa, ya nggak batal. Bahkan hadisnya kita tahu, Rasulullah mengatakan man nasiya wa huwa shaim, ini orang yang lupa dalam kondisi puasa, kemudian dia memakan sesuatu atau meminum sesuatu, kata Rasulullah falyutimma shauma, sudah lanjutkan berpuasa, karena Allah lagi ngasih bonus ke dia. Sudah, sampai segitu mudahnya syariat puasa loh Pak. Jadi nggak ada puasa itu melelahkan, nggak ada puasa itu beban, nggak ada. Kaget mungkin tubuh kita karena memang nggak biasa puasa sunnah. Kalau yang sudah biasa puasa sunnah, saya acungi jempol, pasti dia nyaman dengan Ramadan. Tapi yang nggak biasa pasti kaget. Awal-awal di minggu pertama kaget, tapi setelahnya badan kita mulai beradaptasi dan menjadikan puasa itu benar-benar momentum untuk memperbanyak ibadah. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita manfaatkan waktu di bulan Ramadan. Nggak semua orang bisa dapat kesempatan yang berharga ini. Tadi hadisnya, kisahnya sangat jelas ya. Yang nomor 2, didahulukan masuk surga dulu. Yang pertama, suruh nunggu dulu. Alasannya, yang kedua, sempat mendapatkan Ramadan. Luar biasa ya. Jadi luar biasa sekali fadilah dan keutamaan bulan Ramadan. Sudah menunjukkan 5.48, syuruknya jam 5 berapa Pak? 46 atau 56? 46 ya sudah. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan lainnya. Semoga bisa motivasi kita untuk terus menjalankan ibadah puasa dengan semangat, penuh rasa syukur dan bahagia. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bapak Ibu, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum